Detektor yang selanjutnya adalah detektor fluorescence. Ya, detektor ini digunakan untuk analisa zat yang membutuhkan sensitivitas yang sangat tinggi yang tidak terbaca oleh detektor UV vis. Ini biasanya menggunakan lampu xenon, ya, lampu xenon dan detektor foto multiplier. Contoh analisanya biasanya residu antibiotik, kemudian residu pestisida, ya, dan lain-lain. Kenapa ini zat yang kenapa residu antibiotik, residu pestisida itu cocok digunakan dengan menggunakan detektor ini? Karena begini, misalkan gini, kalau di pertanian ada pestisida yang kita semprotkan di cabai lah, tanaman cabai. Ketika tanaman cabai itu dipetik, kemudian dicuci, pestisida yang menempel di cabai itu akan hilang. Akan tetapi sebagian pestisida itu akan masuk di dalam cabai di dalamnya. Nah, yang itu tidak mungkin kita tidak mungkin bisa hilang ketika kita cuci. Nah, itu yang dinamakan residu. Nah, residu itu ketika kita makan lomboknya, cabenya, kita gunakan untuk sambal, misalkan dimasak, ya, masuk dalam masakan, kemudian masuk ke tubuh kita, ya, maka tubuh kita itu akan menerima residu pestisida. Nah, ini yang berbahaya, ya. Jangan sampai residu pestisida itu melebihi ambang batas yang disyaratkan oleh dari kesehatan, yang melewati batas yang diperbolehkan untuk kesehatan. Karena residu itu hanya diperbolehkan nilainya sangat kecil sekali, bahkan diharapkan nilainya 0, meskipun tidak mungkin tidak ada yang namanya residu, ya. Contoh analisa residu pestisida yang sudah pernah saya datangi itu di Balai Proteksi Maros, ya. Di sana ada analisa beberapa pestisida, hanya saja yang di sana pada saat itu dianalisa dengan menggunakan GC, gas kromatografi, ya, bukan dengan SPLC. Tapi kalau kita gunakan SPLC itu bisa, ya. Yang penting ada standar yang digunakan, kemudian metodenya ada, ya. Itu bisa kita analisa seperti itu. Nah, contohnya skemanya seperti ini, sama sebenarnya, tidak beda jauh dengan detektor yang lain, hanya lampu yang digunakan itu lampunya lampu xenon, ya. Kemudian detektor RID. Ya, detektor RID itu hanya digunakan untuk menganalisa jenis karbohidrat yang gula-gulaan, ya. Jadi yang manis-manis itu bisa dianalisa di sini, ya. Tuh. Contohnya analisa sukrosa, fruktosa, dan lain-lain, ya. Dia menggunakan lampu tungsten, ya. Kemudian seperti ini skemanya, ya. Itu untuk detektor RID. Dia menganalisa berdasarkan indeks bias dari suatu larutan yang mengandung gula, ya. Ini mirip yang digunakan di praktikum FNI, hanya saja kalau di praktikum FNI alatnya kan secara manual, ya. Indeks biasnya dilihat secara manual dan tidak ada pemisahan dari senyawa lain. Karena inti dari kromatografi itu adalah pemisahan dari senyawa target dari senyawa lain, ya. Jadi senyawa target yang ingin dianalisa itu dipisahkan terlebih dahulu dengan senyawa lain, baru dianalisa dengan detektor, dibaca oleh detektor, seperti itu. Nah, ini kemudian detektor MS. Detektor MS ini pembacaannya berdasarkan massa molekul dalam sampel, ya, massa molekul dalam sampel. Ini merupakan detektor yang sangat kompleks, ya. Di tempat kita belum ada, di Semak belum ada. Semoga suatu saat dibelikan detektor MS. Nah, kalau detektor MS kita bisa tidak menggunakan larutan standar, tapi nanti senyawa yang dianalisa itu senyawa target yang dianalisa itu dibandingkan dengan database yang ada di instrumen, database yang ada di software instrumen yang disebut sebagai library, ya. Jadi istilahnya library. Library itu
semua jenis, banyak sekali senyawa yang sudah pernah dianalisa oleh para peneliti itu dikumpulkan, kemudian massa senyawanya seperti ini dimasukkan ke dalam sebuah database. Nah, nanti dengan jika kita menganalisa target, ada senyawa yang keluar pada menit sekian, massa molekulnya sekian, intensitasnya sekian, dibandingkan dengan yang ada di library, maka langsung akan terbaca. Ya, biasanya library itu dipisah. Library untuk analisa medis, untuk analisa misalkan pestisida, untuk analisa pertanian, ya, untuk analisa obat-obatan, karena berbeda antara farmasi dengan medis itu berbeda. Ya, medis itu lebih cenderung ke senyawa-senyawa misalkan senyawa selain obat, ya. Kalau farmasi itu untuk senyawa obat. Sementara kalau medis itu mungkin untuk analisa mungkin senyawa serum seperti itu, ya. Itu pada detektor MS, ya. Dan detektor MS ini harganya cukup lumayan tinggi dan cukup kompleks. Mungkin bisa dipelajari ketika nanti di tempat PKL ada detektor ini.